Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Jamalah setiap kami ya Bapa. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan biarlah firman-Mu itulah yang akan mengubah kami menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari kesempatan hidup yang kita miliki hanya memiliki satu tujuan. Ini yang harus kita sadari, ya. Kita harus benar-benar menyadari kesempatan hidup yang kita miliki hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuannya itu adalah kita harus menemukan hidup yang sesungguhnya. Kita harus menemukan hidup yang sebenarnya. Saudara, sebagai orang percaya yang saat ini berada di dalam Kristus, kita harus mengerti, di dalam Kristus itulah kita menemukan hidup. Di dalam Kristus itulah kita sedang berjalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Persoalannya adalah hidup yang kita temukan di dalam Kristus itu harus kita perjuangkan selama kita masih menghirup nafas hidup ini, sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, sampai di detak jantung kita yang terakhir, sampai di denyut nadi kita yang terakhir. Dan apa yang saya katakan ini tidak berlebihan, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mengerjakan keselamatan yang kita temukan di dalam Kristus itu dengan memiliki rasa takut dan gentar. Firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini artinya selama kita masih bernafas, selama kita masih ada di dunia ini, memang kita harus berjuang, ya. Berjuang untuk tetap menjaga keselamatan itu, supaya hidup yang kita temukan di dalam Kristus itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saudaraku, persoalannya adalah selama ini ada begitu banyak orang percaya merasa bahwa setelah berada di dalam Yesus berarti sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Padahal firman Tuhan sendiri berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus berjuang di sepanjang umur hidup kita untuk terus menjaga keselamatan itu. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus mengerti ini. Firman itu rema atau perkataan Allah, suara Allah. Di sini kita harus sadar, kita bisa hidup tanpa apapun, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita harus mengerti, kalau tubuh ini saja memerlukan roti, ya. Firman Tuhan katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Itu menunjukkan bahwa tubuh ini juga untuk hidup memerlukan roti. Terlebih lagi saudaraku, jiwa roh kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Nah, itulah kenapa kita harus sadar akan hal ini, ya. Kita harus benar-benar sadar bahwa di dalam hidup ini kita memerlukan makanan rohani yang bisa menghidupkan
jiwa dan roh kita. Ini harus kita sadar. Makanan rohani itu bisa kita dapatkan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Makanan rohani itu bisa kita dapatkan ketika kita mendengarkan renungan seperti ini. Lalu Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita tentang setiap firman yang kita baca atau tentang setiap firman yang kita dengar. Dan ketika kita mengerti, kita harus menghidupi firman itu supaya firman itu menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Hati, pikiran, perasaan, seluruh gerak hidup kita dikuasai oleh firman. Lalu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, setiap hari, di sepanjang hari hidup kita, sampai kita menutup mata, kita akan terus berjalan di dalam kebenaran. Karena kita menghidupi firman itu, kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di sini satu hal yang harus kita mengerti. Kalau kita tidak menghidupi firman itu, hal itu sama dengan kita tidak menuruti perintah Allah. Tadi saya sudah katakan, firman itu adalah perkataan Allah atau suara Allah. Dengan kata lain, firman itu juga adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita tidak hidup dalam ketaatan untuk menuruti setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu, maka hal itu sama dengan kita tidak percaya kepada Allah. Karena kalau kita percaya kepada Allah, ya, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah itu kita temukan lewat setiap firman yang kita baca, lewat setiap firman yang kita dengar. Inilah yang menjadi tanda apakah memang kita mengenal Allah atau tidak. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4 dikatakan begini, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita hanya berkata kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan kita tidak pernah hidup menuruti setiap firman yang kita terima, yang kita dengar, itu artinya kita berdusta di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu. Pada akhirnya kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Percaya kita akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan percaya kita akan menjadi sia-sia? Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita harus menghidupi firman itu. Karena firman itu keluar dari mulut Allah. Firman itu merupakan perintah Allah. Kita harus taat. Hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Kalau kita berkata kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen, maka harga yang harus kita bayar adalah kita harus tunduk dalam kedaulatan Allah dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita mengaku diri kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita harus sadar pilihan hidup kita hanya satu.
hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, berarti kita harus memeriksa kehidupan kita. Kalau selama ini kita hanya hidup sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu berarti kita tidak percaya kepada Allah. Dengan kata lain, kita bukan orang percaya, sebab orang percaya pasti berjalan mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, itu berarti di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak akan pernah menemukan hidup yang sesungguhnya. Sebab hidup yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Perkataan ini jelas sekali, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini hendak menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, tidak berjalan mengikuti hidupnya Kristus, maka kita tidak akan pernah menemukan hidup yang sesungguhnya, yang artinya kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Ketika kami berkata kami percaya kepadamu ya Bapa di dalam Kristus Yesus, maka harga yang harus kami bayar adalah kami harus berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus di sepanjang umur hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.